Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari praktikum geomorfologi acara kali ini, yaitu bentuk asal karst, aeolin, dan marin. Next. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Sahdina Uswatun Darmatazia, Mona Lisa, Muhammad Al-Pariji, dengan saya sendiri Muhammad Panglima Bagus, Andra Dwi Anggara, dan Ari Rahmadi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk asal. Bentuk asal merupakan suatu kenampakan medan atau fisik yang terbentuk oleh proses alami, memiliki komposisi tertentu dan karakteristik fisikal dan visual yang unik dan berbeda satu sama yang lain. Yang pertama yaitu bentuk asal karst. Karst adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup atau closed depression, drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping. Asal mula topografi karst adalah adanya pengendapan gamping di dasar laut, kemudian terangkat di atas muka air laut, dan selanjutnya oleh air hujan, batu gamping tersebut terlarutkan menjadi bentuk-bentuk kubah dan cekungan. Bisa di next untuk saudara Ari. Oke. Kemudian ada syarat terbentuknya karst. Oke, ciri-ciri umum karst yaitu yang pertama, terdapatnya sejumlah cekungan atau depres dengan bentuk dan ukuran yang bervarian. Cekungan tersebut digenangi air atau tanpa air dengan kedalaman dan jarak yang berbeda-beda. Yang kedua, bukit-bukit kecil dalam jumlah yang banyak yang merupakan sisi-sisi erosi akibat pelarutan kimia pada batu gamping, sehingga terbentuk bukit-bukit conical hills. Yang ketiga, sungai-sungai tidak mengalami perkembangan permukaan sungai pada daerah karst. Umumnya terputus-putus, hilang ke dalam tanah, dan begitu saja muncul dari dalam tanah. Yang keempat, terdapat sungai-sungai di bawah permukaan, adanya gua-gua kapur pada permukaan atau di atas permukaan. Yang kelima, terdapatnya endapan sedimen lumpur berwarna merah atau terra rosa yang merupakan endapan residual akibat pelapukan batu gamping. Yang terakhir yaitu permukaan yang terbuka mempunyai kenampakan yang kasar, pecah-pecah atau lubang-lubang maupun runcing-runcing atau lapias. Untuk selanjutnya diisi oleh teman saya. Baik, mungkin saya bisa melanjutkan, yaitu pengklasifikasian daerah karst berdasarkan pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1456.K per 20 Mem 2000. Kuasa karst kelas 1 berfungsi sebagai kawasan yang menyimpan air. Terdapat gua-gua dan sungai bawah tanah yang aktif. Gua-gua yang ada peninggalan sejarah berdasarkan hasil penelitian dari pola kelurusan lembah atau struktur, dapat dilihat bahwa kelurusan di bawah ini, di daerah ini, umumnya panjang dan lebar. Pola demikian dapat diterangkan bahwa proses pelarutan di daerah ini berjalan sangat intensif. Dengan lembah yang luas akan sangat mudah untuk menumpang air hujan yang kemudian diteruskan melalui pori-pori gerowongan yang pada akhirnya akan membentuk sistem pola pengaliran di bawah tanah. Oke, next.
Kuarsa Kars kelas 2, yaitu kawasan ini mempunyai kriteria sebagai pengimbun air bawah tanah, mempunyai jaringan gua-gua yang tidak aktif. Keberadaan batu gamping di sini berbeda dengan batu gamping di kawasan kelas 1. Di kawasan kelas 2, batu gampingnya relatif lebih tipis karena berbeda di daerah tinggian, sehingga proses pelarutan pada daerah lembah tidak sensitif pada kawasan kelas 1. Kawasan Kars kelas 3. Kawasan ini dicirikan oleh adanya bukit-bukit yang berbentuk melengkung. Bentuk bukit yang demikian disebabkan karena daerah ini terdiri dari perseling batu gamping berlapis, batu pasir gamping, dan napal yang mempunyai tingkat pelarutan yang berbeda. Baik, lanjut. Bentuk asal aeolin. Bentuk lahan aeolin adalah bentuk lahan yang berbentuknya akibat proses angin, yang mana memiliki kemampuan untuk mengikis, mengangkat, dan mengendapkan material pasir ataupun debu. Tersedia material berukuran pasir halus sampai kasar dan dalam jumlah banyak. Bentuk lahan asal proses aeolin dapat terbentuk dengan baik jika memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tersedia material berukuran pasir halus hingga pasir kasar dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Yang keempat, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek yang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mona Lisa. Baik, saya akan melanjutkan untuk adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Endapan karena angin yang paling utama adalah gumuk pasir dan endapan debu. Kegiatan angin mempunyai dua aspek utama, yaitu bersifat aerosif dan deposisi. Bentuk lahan yang berkembang terdahulu mungkin akan berkembang dengan baik apabila padang pasir terdapat batuan. Pada hakikatnya, bentuk lahan asal proses eolin terdapat dibagi menjadi tiga, yaitu erosional, contohnya lubang angin dan lubang ombak; deposisional, contohnya gumuk pasir, soundness, contohnya log deposit; deflusion hollow, dan panas. Gumuk pasir adalah gundukan bukit atau igir dari pasir yang berhembus angin. Gumuk pasir dapat dijumpai pada daerah yang memiliki pasir sebagai material utama. Secepatnya angin tinggi untuk mengikis dan mengangkut butir-butir berukuran pasir dan permukaan tanah untuk tempat pengendapan pasir. Biasanya terbentuk di daerah arid atau kering. Selanjutnya itu gumuk pasir sabit. Gumuk pasir ini terbentuk menyerupai bulan sabit dan terbentuk pada daerah yang tidak memiliki barier penghalang. Besarnya kemiringan lereng daerah yang mengendap angin lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng daerah yang membelakangi angin. Sehingga apabila dibuat penampang melintang tidak simetri. Ketinggian gumuk pasir Bashan umumnya antara 5 sampai 15 meter. Selanjutnya yaitu gumuk pasir melintang. Gumuk pasir ini terbentuk dari daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya. Bentuk gumuk pasir melintang menyerupai ombak dan tegak lurus terhadap arah angin. Awalnya gumuk pasir ini mungkin hanya beberapa saja. Kemudian karena proses
aeolin yang terus-menerus, maka terbentuklah bagian yang lain dan menjadi sebuah koloni. Gumuk pasir ini akan berkembang menjadi bulan sabit apabila pasokan pasirnya berkurang. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya gumuk pasir parabolik. Gumuk pasir ini hampir sama dengan gumuk pasir Barchan, akan tetapi yang membedakannya adalah arah anginnya. Gumuk pasir parabolik arahnya berhadapan dengan datangnya angin. Awalnya, mungkin gumuk pasir ini berbentuk sebuah bukit dan melintang. Tetapi karena pasokan pasirnya berkurang, maka gumuk pasir ini terus tergerus oleh angin sehingga membentuk sabit dengan bagian yang menghadap ke arah angin yang curam. Next. Selanjutnya, gumuk pasir bintang atau stardon. Gumuk pasir bintang adalah gumuk pasir yang dibentuk sebagai hasil kerja angin dengan berbagai arah yang bertumbukan. Bentukan awalnya merupakan sebuah bukit dan di sekelilingnya berbentuk dataran. Sehingga proses aeolin pertama kali akan terfokuskan pada bukit ini. Dengan tenaga angin yang datang dari berbagai sudut sehingga akan terbentuk bentuk lahan baru seperti bintang. Bentuk gumuk pasir ini seperti gumuk pasir ini jika dilihat dari atas seperti menyerupai lengan bintang laut. Bentuk seperti ini akan hilang setelah terbentuknya bentukan baru di sekitarnya. Next. Gumuk pasir memanjang atau longitudinal dune. Gumuk pasir memanjang adalah gumuk pasir yang berbentuk lurus dan sejajar satu sama lain. Arah dari gumuk pasir tersebut searah dengan gerakan angin. Gumuk pasir ini berkembang karena berubahnya arah angin dan terdapatnya celah di antara bentukan gumuk pasir awal. Sehingga celah yang ada terus-menerus mengalami erosi, sehingga menjadi lebih lebar dan memanjang. Di Gurun Sahara, gumuk pasir tipe ini dapat mencapai 100 km lebih dengan tinggi 200 meter. Next. Kemudian loess. Loess adalah bentuk lahan asal proses eolin yang terbentuk dari bahan endapan angin yang berukuran debu oleh erosi angin yang berasal dari daerah gurun dan pada umumnya tidak berlapis. Bentuk lahan ini kemungkinan juga mengandung pasir halus dan liat. Ban seperti loess ini menutupi 1/10 daratan di muka bumi. Next. Berikutnya ada bentuk-bentuk hasil erosi angin, yaitu yang pertama desert pavement, permukaan yang terdiri atas batuan kerikil dan kerakal di daerah gurun, akibat bahan-bahan halus yang mengalami deflasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andra. Oke, terima kasih. Sekarang kita masih dalam bentuk-bentuk hasil erosi angin, yaitu kita masuk yang kedua, blowout, depresi, hollow, cengkungan daerah gurun akibat deflasi pada material halus hasil pelapukan di permukaan yang berukuran halus. Terus yang ketiga, peltis, permukaan batuan yang terjadi rata kanan korasi, terutama yang berukuran halus yang terbawa angin. Terus yang keempat ada dragster mirip polits tapi bentuknya piramida karena arah angin berubah-ubah dari 3 sisi. Terus selanjutnya ada grab, itu alur-alur
memanjang pada permukaan batuan karena erosi angin. Lanjut. Oke, yang keenam, Yordang itu pegunungan atau raid memanjang dan variel dan berkembang di daerah batuan lunak. Next. Sekarang kita masuk ke bentuk asal marin, yaitu bentuk lahan asal marin adalah suatu bentuk lahan yang terjadi akibat pengerjaan gelombang arus laut yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun bersifat destruktif atau abrasi dan dapat pada wilayah pesisir. Next. Geomorfologi marine adalah bentuk lahan yang dihasilkan oleh proses marine berupa aktivitas gerakan air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, atau pantai karang, walaupun pantai berlumpur. Gerakan tersebut meliputi yang pertama, itu ada pasang surut, naik turunnya permukaan laut setiap 6 jam 12,5 menit, sehingga interval naik turun memerlukan waktu hingga 12 jam 25 menit. Pasang surut ini dapat mengerosi pantai, apalagi kalau bersama-sama dengan gelombang ombak. Arus aliran air laut disebabkan oleh angin, perbedaan suhu air laut, dan lain-lain. Terus yang ketiga, itu ombak sesuai dengan arah angin dapat mengerosi pantai atau abrasi. Sekian dari materi saya. Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Ari Ramadi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selain dipengaruhi oleh tadi bentuk lahan marin juga dipengaruhi oleh yang pertama ada struktur, tekstur, dan komposisi batuan. Yang kedua, keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau daerah di sekitar pantai tersebut. Ketiga, proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai tersebut yang disebabkan oleh tenaga dari luar. Misalnya yang disebabkan oleh angin, air, es, gelombang, dan arus laut. Proses yang keempat, proses geologi yang berasal dari dalam bumi yang mempengaruhi keadaan bentang alam di permukaan bumi daerah pantai. Misalnya tenaga vulkanisme, diastrofisme, perlipatan, patahan, dan sebagainya. Yang kelima, kegiatan gelombang, arus laut, pasang naik dan pasang surut, serta kegiatan organisme yang ada di laut. Jenis bentuk lahan proses marin. Yang pertama ada tebing terjal, itu pesisir yang bertebing terjal di daerah tropika basah seperti Indonesia pada umumnya menunjukkan penampakan yang mirip dengan lereng dan lembah pengikisan di daerah yang bertebing terjal di daerah tropika basah seperti Indonesia. Sebatas daerah di atas ombak, lahan umumnya tertutup rapat oleh vegetasi, sedangkan bagian bawahnya berupa singkapan batuan, aktivitas pasang surut, dan gelombang mengikis bagian tebing ini sehingga membentuk bekas abrasi. Bentuknya bisa dilihat pada gambar.
Selanjutnya yang kedua ada gisik pantai. Itu endapan pasir yang berada di daerah pantai, umumnya memiliki lereng landai. Kebanyakan pasirnya berasal dari daerah pedalaman yang terangkut oleh aliran sungai, kemudian terbawa arus laut sepanjang pantai dan selanjutnya dihempas gelombang darat. Dihempas gelombang ke darat. Oleh karena material asalnya dari sungai, maka gisik atau pantai berpasir dapat dijumpai di sekitar muara sungai. Bentuk gisik gisik pantai bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga ada rawa payau. Rawa payau juga mencirikan daerah pesisir yang tumbuh atau accretion. Proses sedimentasi merupakan penyebab bertambahnya daratan pada medan ini. Material penyusun umumnya berbutir halus dan medan ini berkembang pada lokasi yang gelombangnya kecil atau terhalang pada pantai yang relatif dangkal. Seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada daerah terumbu karang. Terumbu karang terbentuk oleh aktivitas binatang karang dan jasad renik lainnya. Menurut Bird and Ongkosongo, tahun 1990, karang dapat tumbuh dan berkembang baik pada kondisi yang pertama, air jernih, tanpa sedimen, dasar laut cukup keras. Yang kedua, suhu tidak pernah kurang dari 18 derajat Celcius. Yang ketiga, kadar garam antara 27 sampai 38 bagian per 1000. Yang keempat, laut tenang, gelombangnya tidak besar, karena gelombang besar itu akan merusak tubuh karang yang rapuh dan menghambat pertumbuhannya. Dan yang terakhir, sirkulasi air harus cukup lancar untuk persediaan oksigen. Nah, untuk lahan yang terakhir, itu ada gumuk pasir atau akumulasi dari pasir lepas, merupakan gundukan di mana terbentuknya ini secara teratur, dihasilkan oleh arah umum angin yang bekerja pada suatu daerah. Gumuk pasir ini dapat terbentuk di daerah-daerah yang endapannya lepas-lepas seperti pada daerah gurun, daerah pantai, dan sebagainya. Dalam suatu pembentukan gumuk pasir harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama adanya dasar pantai yang datar atau landai. Seperti pada gambar kita lihat di sini bentukannya landai. Yang kedua, adanya angin yang berhembus dengan kecepatan tetap. Ini fungsinya adalah untuk membentuk daerahnya tadi yang teratur. Yang ketiga, adanya sinar matahari yang kontinu. Yang keempat, adanya akumulasi pasir yang cukup banyak. Ini biasanya berasal dari sedimentasi sungai yang bermuara ke daerah tersebut. Yang kelima, ada daerah vegetasi pantai. Dan yang terakhir, terdapatnya bukit penghalang. Contoh gumuk pasir ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.